Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amanda Hoir. Saya berasal dari Arosbaya, Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Baung Si Buku Harian, di mana buku ini menceritakan tentang pengalaman-pengalaman penulis ketika berada di negeri jiran Malaysia. Buku ini ditulis oleh Sudi Purnama yang lahir di Bangkalan pada tanggal 6 November 1994. Beliau baru bergabung di komunitas masyarakat lumpur pada tahun 2016. Dan beliau juga alumni di STKIP PGRI Bangkalan di Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia. Setelah saya baca buku puisi ini, ada 3 judul yang saya sukai, yaitu Pesan Ayah Terhadap Anaknya. Saya akan sedikit membacakan isi dari puisi tersebut. Seorang ayah yang baru saja mendudukkan istirahatnya berkata, membagi perasaan-perasaan kepada anaknya. Katanya, "Nak, hari ini aku adalah ayah bagimu. Esok hari kau adalah ayah bagi anakmu. Tentu saja kau menjadi kuat, berurat kawat, dan bertulang besi. Dari lidah pagi dan muncul suara hati. Siang menjadi tumpu pijakmu, malam membekukan egomu. Kau ditimpa hingga semua tubuhmu mampu bicara, merahasiakan segala yang terlihat nyata. Abadilah sampai ke anak cucu kita." Nah, puisi ini berisi tentang pesan ayah terhadap anaknya yang kelak akan menjadi seperti dirinya, yaitu menjadi seorang ayah juga. Dan ada juga puisi yang saya sukai, yaitu Doa Untuk Terkasih. Saya akan sedikit membacakan juga. Yang terkasih, yang tak sampai, yang tercinta, yang kutinggalkan, selamat jalan dan sampai jumpa. Tak akan ada resah dan sia-sia, sebab aku meminta pada Tuhan agar kita dijodohkan. Puisi ini menceritakan tentang perpisahan dengan orang terkasih yang akan meninggalkannya. Dan ada juga judul puisi yang saya sukai, yaitu Menjadi Rahasia. Saya juga akan sedikit membacakan isi puisi itu. Aku pergi membawa kata kerja, hari serta hati dalam satu titik. Lalu aku ikat menjadi rumah masa depan. Rindu menjadi kampung halaman. Tanahnya subur, dipupuk dengan buatan Tuhan. Rumah pembeda jalan seseorang. Tidak ada kabar kepada ibu dan bapak. Juga kepada adik perempuan yang sedang belajar mengikat bunga, dan si bungsu kesayangan. Di tempat ini ada air mata dan hal yang tak bisa aku tuliskan. Membiarkan mereka yang tak tahu keadaan. Biar saja aku ingin menjadi rahasia. Puisi ini menceritakan tentang rahasia kepada orang-orang terdekat dan alasan mengapa pergi ke Malaysia. Dan ada juga judul puisi yang tidak saya sukai dari buku
puisi ini, yaitu berjudul Gantungan Kunci. Saya akan membaca sedikit puisi tersebut. Ada di halaman 50. Hanya sebuah gantungan kunci. Ia bisa menjelma senyum lucu di tangan anak kecil, menjadi senjata paling ampuh untuk membunuh manusia dan hatinya. Mengapa saya tidak suka puisi ini? Karena saya kurang memahami makna yang ada di puisi ini. Mengapa harus gantungan kunci untuk menyimbolkan perasaan tertentu? Mengapa harus gantungan kunci? Dan ada juga kalimat yang saya sukai setelah membaca buku puisi ini, yaitu berada di halaman 7, yaitu homesick. Homesick ini artinya rindu dan menjelaskan tentang kerinduan yang mendalam terhadap orang-orang terdekat seperti kekasih, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya yang berada jauh darinya. Dan ada juga kalimat yang saya sukai, ada di halaman 13, yaitu dari Mawar, aku bawakan melati bertaburan. Kalimat ini menceritakan tentang simbol cinta terhadap orang-orang terdekatnya. Dan setelah saya baca buku puisi ini, ada juga kalimat yang tidak saya sukai, yaitu suasana kelas meraung seperti berang-berang. Saya kurang paham apa makna dari itu dan mengapa harus menggunakan kata berang-berang dengan kata berang-berang? Kan berang-berang itu saya tahunya itu sejenis hewan. Kesan saya setelah membaca buku puisi ini adalah buku Baung si Buku Harian ini buku puisi yang penuh dengan pelajaran-pelajaran tentang cinta, pengorbanan, kerinduan, dan rasa sedih. Dan buku puisi ini bisa membangkitkan rasa seperti terinspirasi, rasa kagum, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.